Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe, yang belum subscribe tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Pesan kita kali ini adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam persepsi Pancasila. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat 1. Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia kita bagi menjadi 5. Pengertian pelanggaran HAM, kemudian contoh kasus pelanggaran HAM, kemudian upaya penegakan HAM, kemudian dasar hukum yang mengatur HAM di Indonesia, asasi manusia maksudnya HAM ya. Kemudian yang kelima adalah peran masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakikat hak asasi manusia. 1. Hak yang dimiliki oleh setiap orang. Kedua, untuk menjamin harkat dan martabatnya sebagai manusia. 3. Merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan alasan apapun. Kewajiban semua pihak terutama negara untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang yang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kita lanjutkan ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Jadi memang udah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Jadi semua orang sama haknya. Kemudian ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Jadi harus saling menghormati. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tindak pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap asasi manusia. Kapankah pelanggaran hak itu muncul? Ketika terjadi kondisi saling ejek, saling menghina, dan sebagainya, sehingga terjadi penyiksaan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi saat ini banyak sekali terjadi peristiwa pembunuhan. Hak hidup itu adalah hak asasi manusia, tapi kenapa pembunuhan itu semena-mena? Setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan kemerdekaan, akan tetapi faktanya sering mendengar pemberitaan tentang penculikan, pemerkosaan, track fishing, perbudakan, atau diskriminasi. Melalui Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal. Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D,
pasal 28E dan pasal 28F sampai 28J. Ya, ini pasal-pasal yang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan dicari apa isinya, tugas kalian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pasal 28A, mempertahankan hidup dan kehidupan. Kemudian pasal 28B, membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal 28C, mengembangkan dan memajukan diri serta mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan. Kemudian pasal 28D, pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D. Kemudian pasal 28E, kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kemudian pasal 28F, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian pasal 28G, pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta bebas dari penyiksaan. Kemudian pasal 28H, hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan perlakuan khusus. Kemudian pasal 28J, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif. 28J, berkewajiban menghargai hak orang lain dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan undang-undang. Kita lanjutkan sikap yang ditunjukkan yang berkenaan dengan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sila pertama. Yang pertama adalah hormat menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain. Kemudian yang kedua adalah sila kedua. Ya, yang pertama mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia dengan rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia, menunjukkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Itu yang sila ketiga. Kita lanjutkan sila yang keempat. Yang pertama adalah mengembangkan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, kemudian menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sekarang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isinya yang pertama harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah. Terima kasih.